Malu sendiri kalian. Para pembenci sebut orang-orang yang datang yang sowan ke rumah Bapak Jokowi itu dibayar. Kata Dokter Tifa, para menteri yang sowan ya ke rumah Bapak Jokowi sebenarnya cuman sedang menagih janji. Katanya seperti itu. Padahal ini loh, ada video lawas dari Roy Suryo ya, waktu jadi menterinya Bapak SBY juga sowan ke Bapak Jokowi. Padahal waktu itu Bapak Jokowi ya nggak jadi presiden, bukan jadi presiden loh. Kok bisa-bisanya seperti itu? Aduh, malu sendiri kalian. Ya, tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Jadi inti hari ini saya datang ke sini. Ini loh. Foto. Awalnya memang banyak yang bilang ya, loh kok di luar protokoler, masa menteri datang ke rumah ya gitu. Dan apa ini saya bilang ini bukan masalah protokoler, ini masalah etika, masalah karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya. Waduh, merasa kalau Bapak Jokowi ini kakaknya Roy Suryo. Ya, ini ada video lawas yang saya sebutkan tadi loh, video lawas saat Roy Suryo ini masih jadi menterinya Bapak SBY. Ya, orang satu ini ya mendatangi Bapak Jokowi seperti itu ya, dan ngaku-ngaku kalau Bapak Jokowi ini adalah kakaknya. Aduh. Mungkin ya dari awal memang Roy Suryo ini cinta banget kepada Bapak Jokowi ya. Cinta secinta-cintanya itu, cinta hidup semati seperti itu kelihatannya. Terus diputuskan ya oleh Bapak Jokowi. Cintanya itu diputuskan oleh Bapak Jokowi. Ya. Jadi Roy Suryo ya sekarang ini kelihatannya sakit hati banget kepada Bapak Jokowi. Seperti itu atau tidak ya ini? Sakit hati ya sampai sekarang ini. Aduh. Memang kocak bener. Padahal dulu ya mengatakan kalau Bapak Jokowi ini ya kakaknya Roy Suryo seperti itu. Aduh, gimana ini? Kenapa Roy Suryo sekarang jadi seperti ini ya? Gak tahu lagi ini Roy Suryo. Kita lanjutkan saja video berikutnya ya. Jadi kalau misalnya diuji forensik silahkan ya, yang itu. Dan tapi diingat yang pertama, saksi sejarah bahwa Pak Jokowi kuliah itu memang banyak, masih 67 orang ya. Dari 88 orang yang kuliah, kemudian yang tersisa sampai sekarang ini 67 orang ya. Itu sudah masih siap untuk menunjukkan keaslian ijazahnya masing-masing dan silahkan dibandingkan. Nah gitu. Nah ini loh ya, ada 67 orang ya saksi sejarah siap menunjukkan ijazahnya. Ya silahkan ya kalau mau uji forensik seperti itu loh. Aduh, ini ya pesan untuk para pembenci ya, para gerombolan yang mengatakan kalau ijazahnya Bapak Jokowi ini palsu. Ini loh, udah ada 67 orang siap jadi saksi bela Bapak Jokowi di pengadilan seperti itu. Wow, ini ngeri ya, ngeri sedap ini. Mereka ini ya siap menunjukkan ijazahnya sama atau tidak dengan ya yang dimiliki Bapak Jokowi seperti itu. Gimana ini menurut kalian ya? Saksi sejarah sudah ada seperti ini. Ya kan, tahu sendiri. Tapi kenapa mereka ini tetap ngeyel ya,
tetap ngeyel kalau ijazahnya Bapak Jokowi ini katanya palsu. Aduh, nggak tahu lagi dah ini gimana. Coba kalau sudah begini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Ini gitu karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Kan kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan Ya, siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Pak? Bagus, ya memang harus. Nah. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? mungkin Singapura. Singapura. Kenapa? Karena ya Pak Risman itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu, karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Ya udah, kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta, atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau bisa ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa, kita adu ilmu aja, gitu loh, adu ilmu, adu ilmiah. Jadi intinya sebenarnya Mas Roy juga masih belum puas atau meragukan kalau itu diperiksa oleh laboratorium forensik Polri misalkan gitu. Ya, gimana, Pak? Dengan segala hormat, nanti harus kita lihat ya resumenya atau hasilnya. Karena apa? Karena itu yang mengkhawatirkan adalah kolega saya, Dr. Rismon gitu. Karena itu saya kalau pernah. Mas Roy sendiri gimana? Ya sebenarnya gini ya, sekarang ada kan Polri dalam hal ini kan kemungkinan saja ya masih ada mesti kita percaya netralitas Polri ya, harus percaya kita. Ya. Cuman kan kalau nanti kita lihat proses ini aja, proses penyidikannya ini aja atau penyelidikannya aja nanti kan kelihatan kok seberapa cepat, seberapa lambat itu nanti kita bisa nilai itu. Gitu. Apakah prosesnya cepat sekali ya karena itu dia seorang Jokowi, atau prosesnya biasa seperti masyarakat. Karena yang TPU aja prosesnya sudah dilaporkan Desember aja lambat banget gitu loh, belum diproses gitu. Bentar. Ini loh, Roy Suryo berkilah ya. Tidak percaya dengan peradilan di Indonesia. Minta ijazah Bapak Jokowi ini dicek di luar negeri. Wow. Ini kelihatan tidak percaya dengan polisi lah, tidak percaya yang diucapkan UGM lah, seperti itu ya. Aduh, ini loh. Ya mungkin logikanya kalau Bapak Jokowi menunjukkan langsung ijazahnya kepada mereka ini, ya apa mungkin ya mereka ini langsung percaya. Ya logikanya pasti mereka ini ya tidak percaya, seperti itu. Heran. Ya pantesan toh Bapak Jokowi ini melaporkan orang-orang ya pembencinya, ya yang suka teriak-teriak itu loh, yang suka menyebarkan berita bohong seperti itu ya, yang menurutnya kayak ijazahnya Bapak Jokowi palsu itu loh. Aduh, pantesan Bapak Jokowi yang melaporkan orang-orang itu. Padahal Bapak Jokowi kan sudah kalau menunjukkan langsung itu bisa-bisa saja. Tapi mungkin Bapak Jokowi ini ya pengen mereka itu dihukum. Ya kan? Tahu sendiri Indonesia ini memang negara hukum. Ya mungkin Bapak Jokowi menginginkan mereka dihukum ya, biar kayak orang-orang pengadu domba, orang-orang pecah belah seperti ini, yang suka bikin gaduh seperti ini, ya bisa hilang lah. Biar pemerintahannya Bapak Prabowo Subianto ini ya berjalan, ya kan, berjalan dengan lancar seperti itu. Ya ini cara Bapak Jokowi di luar pemerintahan untuk membantu Bapak Prabowo Subianto. Ya gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya?
Saudara suruh nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Tiro Suryo, Tolong, Anda tolong, itu jangan menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Di sini, Hormati yang mulia. Ya ini dokumentasi Cukup, 2016 ini Hormati yang video mulia. lawas lagi ini. Sudah. Anda yang mulia, yang mulia tolong. Kita stop. Supaya tenang. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Waduh, ini ada kok dokumentasi di 2016 ya. Ya ini Roy Suryo, ya sebut Rismon ini pembohong ya. Ya kelihatan dari mulutnya tadi ini mengatakan Rismon pembohong. Ya sih saat sidang kasus kopi sianida. Wow ini ternyata musuhan ya duluan. Ya dulu ya. Aduh. Kok bisa-bisanya mengatakan ya Rismon pembohong. Itu yang keluar dari mulut Roy Suryo. Aduh, Rismon itu pembohong ya. Menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Terus Roy Suryo beraninya diwawancara di TV, tapi pas nggak ada saya mengatakan saya melacurkan. Saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya, padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Supaya tidak ada kesempatan bagi ahli tersebut untuk menipu kalian. Kecuali kalian senang ditipu. Aduh. Tadi Roy Suryo mengatakan Rismon itu seorang pembohong. Lah ini Rismon ya mengatakan kalau Roy Suryo ini penipu. Aduh. Ternyata seperti ini ya. Kedua orang ini. Ya tanpa orang lain yang mengatakan itu, ya mereka sendiri yang membongkar ya. Aduh, nggak tahu lagi. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba? Ya setuju atau tidak ya ucapan yang dikatakan Rismon ke Roy Suryo tadi? Ya ucapan dari Roy Suryo yang diucapkan untuk Rismon, setuju atau tidak? Rismon pembohong, Roy Suryo penipu, itu loh. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Hari ini tanggal 2 Mei 2025, saya mempunyai acara khusus, yakni mengantarkan dokumen proposal perdamaian ekonomi ijazah Pak Jokowi. Perdamaian. Berkas-berkas yang tadi dikasihkan Inggris. Ada Bapak Insinyur Haji Jokowi alamat Kota Solo, Jawa Tengah. Mengirimnya biasa ke Agama Cirebon. Makanya saya sendiri akan cek apa aja yang akan kita kirim sebagai proposal perdamaian. Kok damai? Ini pengurus cabang UGM, suratnya resmi. Ini berkas berdasarkan lampirannya permohonan silaturahmi keagamaan Islam. Ini tanda tangan oleh kita sama sekretarisnya, dilampiri juga pengurusan keagamaan. Aduh, ini kok ada yang mohon ke Kagama ya Depok. Kagama Depok untuk bujuk Bapak Jokowi hentikan proses hukum. Ada yang ketar-ketir ya ini. Kagak bisa ya ini kelihatannya ya. Bapak Jokowi sudah melaporkan ke Polda. Ya tunggulah ini waktunya ya. Tunggu saja waktunya, biar waktu yang menjawab.
Ya, kalau sudah begini kan jadi tahu siapa nanti yang benar-benar benar, ya siapa yang nanti yang benar-benar salah. Yang cuma bisanya omon-omon saja, itu memfitnah saja. Aduh, ini kelihatannya ada yang ketar-ketir ya, membujuk Bapak Jokowi untuk menghentikan ya proses hukum. Aduh, kok nggak kebayang ya, kemarin ya suka banget teriak-teriak seperti itu ya, teriak-teriak di pinggir jalan seperti itu. Aduh, ini kok ada-ada aja ya, tiba-tiba ya memohon ya Bapak Jokowi lah untuk menghentikan proses hukumnya. Ini nyali mereka udah ciut atau gimana ini? Kita lanjutkan saja video berikutnya ya. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk Dokter Tifa, bagi negara kita. Yang bikin aib, yang bikin buruk catatan sejarah negeri kita itu kamu, Cuk. Aduh, Aku iki gak enak misui wong wedok iki. Tapi gak dipisui gua teli. Iya Bang. Udah dokter goblok mulai. Karena apa namanya, saya katakan kamu yang bikin aib, kamu yang bikin catatan buruk sejarah negeri ini. Seandainya kamu nggak model-model, nggak neko-neko ya, percaya bahwa UGM sudah menyatakan Pak Jokowi kuliah di UGM Fakultas Kehutanan, terus apa namanya, punya nomor NIM dan tercatat angkatan tahun 80 sudah 85, sudah jelas. Kamu aja yang goreng-goreng masalah ini gitu. Makanya terus kamu pikir dengan konferensi pers, bukan konferensi pers, kamu sing delok iku bolone dhewe boleh temennya sendiri. Wis disetting karo bolo-bolone dhewe. Rumangsamu terus aku percaya gitu ta. Aku gak percaya blas. Kenapa? Karena kamunya aja sok ngatur gitu loh. Yang diselesaikan secara ilmiah, diselesaikan secara bionopo iku mang bionopo biani. Kamu sok ngatur-ngatur. Sudahlah, terima konsekuensinya. Kamu berani teriak-teriak mengatakan itu palsu, dan sekarang dilaporkan oleh yang kamu anggap mempunyai ijazah palsu. Ya udah, terima konsekuensinya ya, nggak usah kakean bacot, tunggu di pengadilan, buktikan di pengadilan kamu punya bukti apa, Pak Jokowi yang punya ijazah punya bukti apa, untuk menunjukkan kamu kan pengen tahu ijazahnya asli atau tidak. Kalau masih nggak percaya UGM yang menerbitkan ijazah itu, kamu masih belum percaya. Ya, bener banget ini Bapak ya, bener banget. Ya, tinggal kalian ini tunggu konsekuensinya ya. Yang katanya kalian ijazahnya Bapak Jokowi itu palsu. Ya, ini loh, tunggu di pengadilan saja ya. Bapak Jokowi sudah melaporkan. Ya, seperti itu kan? Ya, kayak mental mereka ini ya. Ya, kelihatanlah ketar-ketir seperti itu ya. Saat Bapak Jokowi ini melaporkan ke Polda Metro Jaya ya soal itu loh, tuduhan ijazah palsu itu, para pembenci ini kayak jadi melungker gitu ya, kayak ketakutan sendiri seperti itu. Ya, ini tadi ada video lawas Roy Suryo ya, kayak jadi permalukan dirinya Roy Suryo sendiri ya. Menyebut Bapak Jokowi ini kakaknya. Aduh, seperti itu, kok bisa-bisanya ngaku-ngaku seperti itu ya. Aduh, memang aneh nih orang-orang ya. Mungkin dulu itu ya Roy Suryo ini cinta banget lah kepada Bapak Jokowi, cinta sehidup semati seperti itu ya kelihatannya. Tapi ya Bapak Jokowi ini memutuskan cintanya. Jadi ya Roy Suryo ini ya kayak sakit hati banget lah kepada Bapak Jokowi.
karena sudah diputuskan cintanya ya. Seperti itu atau tidak ya ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa ya subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.